Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Renhat Barus sebagai mahasiswa baru Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai algoritma dan pemrograman, yaitu akan membahas mengenai array dan list. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak sih bagaimana kita itu mengumpulkan berbagai tipe data dalam satu variabel saja? Nah, jawabannya itu adalah menggunakan list dan juga array. Oke, untuk pengertiannya sendiri, array itu merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang diakses melalui indeks. Sedangkan list itu mirip dengan array, namun dia lebih fleksibel yang dimana dia itu bisa menampung berbagai tipe data sekaligus dan ukurannya itu bisa berubah ataupun dinamis. Dalam bahasa pemrograman seperti Python, C, C++, dan juga yang lainnya, biasanya list ataupun array ini diakses dari indeks ke 0, jadi tidak melalui indeks pertama. Berbeda dengan Scratch, jika di Scratch itu dia itu diakses dari indeks pertama. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Oke, jadi jawabannya kalau kita ingin membuat satu variabel dengan isinya itu berbagai value dengan tipe data yang berbeda-beda, kita dapat menggunakan list. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai list lebih dalam, bagaimana membuat list, menghapus list, menggantikan isi dari list, dan juga yang lainnya. Nah, yang pertama itu mengenai cara membuat list di Python. Kita itu bisa membuat list di Python seperti membuat variabel pada umumnya saja, namun diisi dengan tanda kurung siku. Seperti dapat dilihat di gambar, di sini terdapat beberapa variabel berisikan list. Yang pertama itu list kosong yang tidak ada value di dalamnya, yang hanya terdapat kurung siku, buka, dan juga tutup. Di bawahnya terdapat list dengan isi satu item, yaitu list bernama hobi dan isinya adalah membaca. Dan yang ketiga ada bagaimana cara penulisan list jika isinya itu lebih dari satu item. Di sini terdapat variabel buah dengan isinya itu ada jeruk, apel, mangga, dan juga durian. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika array itu dia hanya menampung nilai dengan tipe data yang sama saja. Namun, pada list, jenis data apapun dapat digabungkan ke dalam satu list tersebut. List itu dapat diisi dengan tipe data apa saja seperti string, integer, float, double, boolean, object, dan tipe data lainnya. Kita juga bisa mencampur isinya, contohnya di sini terdapat variabel list bernama laci yang di dalamnya terdiri dari 4 nilai, yaitu buku yang bertipe data string, angka 21 yang bertipe data integer, true yang bertipe data boolean, dan juga ada 34,12 yang bertipe data float. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa list itu adalah variabel yang dapat diisi dengan tipe data yang berbeda-beda ataupun campuran. Nah, cara mengambil nilai dari list, teman-teman itu dapat menggunakan metode indeks yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya mengatakan bahwa nomor indeks list selalu dimulai dari 0. Ini biasanya itu berbasis dalam bahasa pemrograman yang berbasis text programming seperti Python, C, C++, JavaScript, dan yang lainnya. Nah, listnya itu indeksnya dimulai dari 0, sedangkan nanti kalau di Scratch dia itu mulainya dari 1. Nah, contohnya di sini saya memiliki list bernama buah yang di dalamnya terdiri dari 4 nilai, yaitu apel, anggur, mangga, dan juga jeruk. Nah, saya akan menjelaskan mengenai indeks. Jadi di sini terdiri dari 4 nilai. Indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi apel itu memiliki indeks 0, anggur itu 1, mangga itu 2, dan jeruk itu 3. Nah, misalkan di sini kita itu ingin mengambil mangga, yang dimana mangga itu merupakan indeks kedua dalam list yang bernama buah. 0, 1, 2, 3. Di sini kita dapat menggunakan metode print, buka kurung, buah, dan diapit menggunakan
kurung siku, yaitu indeks keberapa yang ingin kita cetak. Nah, di sini kita ingin mengambil mangga, otomatis kita akan menggunakan nilai 2, yaitu indeks kedua dari list buah, yaitu mangga. Nah, outputnya sendiri itu di sini akan mencetakkan string berupa tulisan mangga. Oke. Nah, di sini juga kita dapat mengganti nilai list, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, di sini saya memiliki list dengan nama buah yang di dalamnya terdiri dari jeruk, apel, mangga, dan juga durian. Nah, di sini kita ingin mengubah mangga ini menjadi kelapa, yang dimana mangga itu merupakan indeks kedua yang nilainya akan kita ubah menjadi kelapa. Kita di sini dapat menginisialisasikan list buah dengan indeks kedua, kita ubah nilainya menjadi kelapa. Jadi di sini list buah itu tidak lagi menjadi jeruk, apel, mangga, dan durian, melainkan menjadi jeruk, apel, kelapa, dan durian. Oke, selanjutnya di sini juga kita dapat menambahkan item list, terutama dalam bahasa pemrograman Python. Terdapat 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah prevent, append, dan juga insert. Nah, kalau prevent itu kita menambahkan item dari depan, sedangkan kalau append itu dari belakang, dan untuk insert itu kita menambahkan item dari indeks tertentu. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat list bernama warna yang terdiri dari nilainya itu merah, hijau, dan kuning. Jika kita ingin menambahkan item baru menggunakan fungsi prevent, maka ini akan ditambahkan item baru dari depan, sedangkan append dari belakang. Nah, jika ini menggunakan metode yang namanya insert. Jadi, terdapat dua parameter di sini seperti slide sebelumnya, yaitu insert index, item. Nah, indeksnya itu adalah mau indeks keberapa dan nilai yang akan kita tambahkan itu apa. Nah, sebagai contohnya, di sini kita akan menambahkan item baru, yaitu pada indeks 1 dan bernama atau memiliki nilai hijau. Otomatis yang sebelumnya warnanya itu hanya ada warna merah dan juga kuning. Setelah kita menginsertkan warna dengan indeks 1 dan nilai hijau, otomatis terdapat nilai hijau di tengah-tengahnya, yaitu indeks pertama. Oke, jika kita bisa menambahkan item di list, otomatis kita juga dapat menghapus item di list, di mana kita menggunakan fungsi del, kemudian nama list itu sendiri, dan indeks keberapa yang akan kita hapus. Semisal di sini terdapat variabel list bernama warna yang terdiri dari nilai merah, hijau, dan juga kuning, kita akan menghapus indeks kedua yaitu kuning. Kita dapat menggunakan fungsi del warna kurung buka siku 2 atau indeks kedua dari list warna ini, otomatis indeks kedua akan hilang dan list dari warna tersebut isinya hanya terdapat merah dan hijau saja. Oke. Selain kita dapat menambahkan, menghapus, kita juga bisa memotong atau meng-split item di list. Nah, di sini itu sama seperti sebelumnya menggunakan metode index. Seperti contoh di sini ada huruf, list huruf dengan nilai A, B, C, D, E, F, otomatis terdapat 6 nilai, yaitu indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini itu kita akan menghapus atau memotong indeks pertama sampai pun ke 5. Jadi kita dapat memotongnya huruf buka kurung siku 1.2, 5. Nah, itu mengartikan indeks awalnya itu berapa, yaitu 1, dan indeks terakhirnya itu berapa, yaitu 5. Sekali lagi saya tekankan bahwa indeks dalam list itu dimulai dari 0 ya teman-teman, khususnya bahasa pemrograman Python itu sendiri. Baik, segitu saja materinya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan program baik itu Scratch ataupun Python mengenai array dan juga list. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada halaman Scratch yang dimana di sini kita akan belajar bersama mendemonstrasikan bagaimana kita mengimplementasikan array dan juga list pada Scratch. Nah, di sini teman-teman dapat membuat list itu menggunakan blocks variabel yang berwarna orange ini. Nah, teman-teman dapat membuat list dengan cara mengklikkan tombol make a list di sini. Saya langsung klikkan saja. Di sini kita diminta untuk menginputkan nama dari list yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat list dengan nama list warna. Oke. Di sini saya sudah berhasil membuat list dengan nama list warna yang di dalamnya belum terdapat isi apa-apa ataupun di sini masih empty.
Nah, cara menambahkan nilai ke dalam list dalam spreadsheet itu kita bisa menggunakan tombol tambah di sini ataupun menggunakan fungsi add di bagian kiri atau di panel kiri sini di sidebar. Kita coba dulu menggunakan metode tombol tombol tambah. Di sini kita akan menambahkan semisal warna merah. Kemudian kita akan menambahkan warna kuning. Nah, begitu untuk menggunakan tombol tanda tambah untuk menambahkan list. Sedangkan untuk menggunakan fungsi add, jangan lupa di sini kita harus menggunakan fungsi events, yaitu when green flag. Nah, misal kita akan menambahkan nilai ketiga dari list. Di sini misalkan saya akan menambahkan warna biru. Di sini langsung saja kita ketikkan biru dan kita langsung jalankan saja programnya dengan mengklik tombol bendera hijau di sini. Otomatis nilai dari list warna ini akan bertambah, yang dimana kita menggunakan fungsi add di sini. Nah, begitu dia cara untuk menambahkan nilai dari list itu sendiri. Selain menambahkan, kita juga di sini bisa menghapus, di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, indeks dalam spreadsheet itu dimulai dari 1 ya teman-teman. Jadi di sini terdapat 3 nilai yang dimulai dari indeks pertama sampai ketiga, yaitu merah, kuning, biru. Di sini saya menggunakan fungsi delete satu of list warna, yang dimana kita akan menghapus indeks pertama dari list warna itu sendiri, yaitu merah. Di sini langsung saja kita jalankan. Nah, dapat teman-teman lihat di sini nilainya hanya terjadi 2, yang dimana indeks pertama tadi yang bernilai warna merah sudah kita hapus ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa menambahkan. Menambahkannya itu berdasarkan indeks tertentu teman-teman. Menggunakan fungsi yang namanya insert. Insertnya add indeks keberapa dari list bernama apa. Misalkan di sini saya akan menginsertkan warna hijau pada indeks kedua. Nah, sebelumnya di sini kita lihat dulu bahwa indeks pertama itu kuning, indeks kedua itu biru. Setelah saya menjalankan program, otomatis indeks pertama akan tetap kuning, namun indeks kedua akan berubah menjadi hijau dan biru akan menjadi indeks ketiga. Dikarenakan kita menambahkan nilai baru pada list yang bernama list warna. Mari saja langsung kita jalankan. Oke. Terbukti ya teman-teman bahwa di sini kita menambahkan hijau pada indeks kedua, yang dimana biru itu akan menjadi indeks ketiga setelah nilai hijau bertambah pada list. Oke. Selain menambahkan dan juga menghapus, baik itu menggunakan metode indeks dan lainnya, kita juga dapat mengganti nilai dari list tersebut menggunakan fungsi replace item, yang dimana sama seperti sebelumnya menggunakan metode indeks, yaitu misalkan di sini saya akan mengganti nilai kuning menjadi merah. Otomatis kita akan menggunakan fungsi replace item 1, yaitu indeks pertama kuning, of list warna, ini nama dari list yang telah kita buat, yaitu menjadi merah. Oke, di sini langsung saja kita jalankan. Oke, di sini dapat dilihat bahwa nilai indeks pertama dari list berubah menjadi merah, yang sebelumnya itu kuning menggunakan fungsi replace. Nah, untuk mencetaknya kita dapat menggunakan fungsi say pada blocks loop. Nah, di sini kita tarik saja fungsi say, lalu kita akan memprint atau mencetak list yang mana, gitu teman-teman. Kita drag, jadi di sini ada fungsi say item 1 of list warna, yaitu merah. Saat green flag dinyalakan, otomatis si sprite ini akan mencetak merah. Mari saja langsung kita jalankan. Oke, dia akan mencetak merah. Nah, di sisi lain kita juga dapat menggunakan kondisional seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya coba saja kita ke fungsi kontrol, kita menggunakan fungsi if else. Di sini kita akan mengecek apakah di dalam list ini terdapat warna biru atau tidak. Oke, di sini kita menggunakan fungsi blocks ini, contains. Nah, kita ada di sini. Jadi dapat dibacakan if list warna mengandung nilai apa, jika dia true akan menjalankan program apa, jika dia else akan menjalankan program apa. Di sini kita akan mengecek apakah terdapat warna biru atau tidak. Otomatis di sini kita akan menggantinya dengan kata biru. Selanjutnya kita di sini akan menggunakan fungsi say.
Nah, di sini misalkan jika dia terdapat warna biru, maka kita akan mengatakan warna biru ada dalam list warna. Sedangkan jika tidak ada, kita akan mencetak tidak terdapat warna biru dalam list warna. Mari saja kita jalankan. Oke, di sini outputnya adalah warna biru ada dalam list warna. Dikarenakan sudah jelas bahwa di dalam list ini terdapat nilai biru. Sedangkan di sini, misalkan kita cek warna hitam, yang dimana warna hitam itu tidak ada list. Mari kita cek. Di sini saya ubah birunya menjadi hitam dulu. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, di sini outputnya tidak terdapat warna hitam dalam list warna. Jadi kita di sini dapat mengaplikasikan juga atau mengecek apakah terdapat sebuah nilai tertentu dalam list tersebut menggunakan conditional if else dengan menggunakan fungsi contains. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dalam bahasa pemrograman Python di Replit. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman Replit. Langsung saja kita implementasikan bagaimana cara kerja list dan juga array dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan membuat list bernama warna yang di dalamnya akan terdapat beberapa nilai bertipe data string. Oke. Di sini sudah terdapat list bernama warna yang di dalamnya terdiri dari 3 nilai, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Di sini saya akan mengimplementasikan cara penggunaan fungsi append atau menambahkan item dari paling belakang. Di sini langsung saja kita tulis nama dari list itu tersendiri, warna, kemudian menggunakan simbol titik, lalu kita ketikkan append, di-update menggunakan kurung biasa, lalu nilainya itu di sini akan menambahkan biru. Oke, di sini langsung saja coba kita cetak. Nah, di sini kan langsung dia merah, kuning, hijau, biru. Seandainya kita tidak menggunakan fungsi append di sini, kita coba dia ubah menjadi komentar, dan otomatis saat kita run dia itu hanya menampilkan merah, kuning, dan juga hijau. Sesuai ya teman-teman. Nah, selain itu di sini saya juga ingin membuktikan bahwa indeks dalam bahasa pemrograman Python itu dimulai dari 0 bukan 1. Langsung saja di sini kita akan mencetak indeks ke 0, yaitu nilai merah itu sendiri menggunakan fungsi print. Oke, di sini menggunakan fungsi print nama list, kemudian mau indeks ke berapa. Di sini kita akan mencetak merah, otomatis menggunakan indeks ke 0. Sekali lagi saya tekankan 0, 1, 2. Langsung saja kita run. Oke, di sini terbukti bahwa outputnya adalah merah. Seandainya di sini kita ubah 1, outputnya akan otomatis kuning. Oke, dan begitu juga seterusnya. Di sini juga langsung saja saya akan mengimplementasikan bagaimana cara kondisional untuk mengecek apakah terdapat suatu nilai dalam list tertentu atau tidak menggunakan fungsi if dan juga else. Di sini saya akan mengecek apakah terdapat warna merah di dalam list tersebut atau tidak. Langsung saja if. Oke, di sini dibacanya juga adalah if merah in warna, ataupun dapat diartikan jika warna merah ada di dalam variabel warna, kita akan mencetak print warna merah ada di dalam list warna. Sedangkan jika tidak terdapat warna merah, kita akan menggunakan fungsi else, yaitu print warna merah tidak ada di dalam list warna. Oke, langsung saja kita run. Oke, outputnya adalah warna merah ada di dalam list warna. Dikarenakan di sini dia itu bernilai true, yang dimana merah itu terdapat di variabel ataupun list bernama warna di sini. Misalkan di sini kita ubah menjadi putih.
sini kita coba run, yang dimana di sini itu tidak terdapat warna putih, otomatis outputnya yang dihasilkan adalah warna putih tidak ada di dalam list warna ya teman-teman. Oke, sesuai ya, warna putih tidak ada di dalam list warna. Yang dimana di sini dia akan mengecek dulu apakah putih itu ada di dalam list warna. Di sini jawabannya tidak atau bernilai false. Otomatis baris kode ini di skip, kemudian akan dilanjutkan di baris kode 5 dan 6. Jika tidak, maka dia akan mencetak warna putih tidak ada dalam list warna. Oke, segitu saja untuk implementasi mengenai list dan juga array pada Scratch dan juga Replit bahasa pemrograman Python. Di sini saya memiliki dua proyek, baik itu Scratch ataupun Python. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proyek yang pertama. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman Scratch, yang dimana proyek sederhana kita ini adalah proyek seperti game atau permainan, yang dimana kita ditugaskan untuk menebak 3 bahan untuk membuat kue dari beberapa bahan yang tersedia. Di sini kunci jawaban ataupun bahan yang ada itu ada 6: eggs, flour, chocolate, butter, sugar, dan juga salt. Di sini kita ditugaskan hanya untuk menebak 3 saja di antara 6 ini. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat mengenai programnya, yang dimana awal-awal program akan mengset ataupun menginisialisasikan program score menjadi nilainya itu 0. Kemudian program juga akan mengatakan tujuannya atau perintahnya kita harus menebak 3 bahan yang ada dari list bahan untuk membuat kue tersebut. Nah, langsung masuk ke program intinya, yang dimana program di sini akan menanyakan bahan pertama yang akan kita tebak itu apa dan akan disimpan dalam variabel answer. Lalu masuk ke kondisionalnya, if else, yaitu jika dalam list ke-6 bahan ini mengandung apa yang telah kita inputkan sebelumnya, maka dia akan mencetak kita berhasil menebak bahan pertama yang kita inputkan. Jika dia bernilai true, maka dia akan mengeksekusi program bagian ini. Dan jika kita salah dalam menebaknya, maka dia akan mengatakan tebakan kita itu salah. Selanjutnya, ini juga sama seperti sebelumnya, yang hanya berbeda dia akan menanyakan bahan dalam membuat kue yang kedua, dan juga di sini sama untuk menanyakan bahan kue yang ketiga. Dan ketika kita sudah berhasil menebak bahan untuk membuat kue baik itu keseluruhan benar atau salah, maka program akan mengatakan bahwa permainan sudah selesai dan dia akan memberi informasi mengenai poin yang kita miliki. Jadi setiap kita berhasil menebak, kita akan mendapatkan 1 poin. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita demokan di sini. Di sini kita contohkan atau analogikan bahwa kita itu benar dalam menjawab ketiganya. Langsung saja kita run. Oke, misalkan di sini kita inputkan yang pertama itu adalah telur atau eggs. Oke, di sini kita sudah berhasil menebaknya untuk bahan pertama. Yang kedua, di sini kita akan menginputkan tepung atau flour. Kita juga berhasil menebaknya, dan di sini kita sudah berhasil menebak 2 kali. Otomatis skor kita yang semulanya itu adalah 0 akan menambah 2 dikarenakan kita benar dalam menjawabnya. Dan yang terakhir untuk bahan ketiga kita inputkan misalkan coklat atau coklatnya. Oke, di sini kita sudah berhasil menebak 3 dari 6 bahan, dan di sini program mengatakan bahwa game sudah selesai dan kita memiliki 3 poin. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana jika kita hanya berhasil menebak 1 ataupun 2 bahan saja. Pertama kita akan inputkan semisal milk yang tidak ada dalam list. Oke, dia akan mengatakan tebakan kita itu salah. Dan di sini skornya tidak menambah 1 dikarenakan kita salah. Selanjutnya kita inputkan yang benar, misalkan chocolate. Nah, kita berhasil menebak dan skor berhasil menambah 1. Dan untuk bahan yang ketiga, kita coba kita inputkan yang benar lagi, yaitu X. Di sini kita berhasil menebak ketiganya, dan kita menebak 2 secara benar dan 1 salah, dan program mengatakan program selesai atau permainan selesai, dan kita memiliki 2 poin dikarenakan kita hanya berhasil menebak 2 bahan saja dari 6 bahan yang ada, yaitu coklat dan juga X. Sedangkan milk di sini salah dikarenakan tidak terdapat di list bernama ingredient list ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau mendemonstrasikan
proyek dalam Rapid atau bahasa pemrograman Python. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman Scratch, yaitu file kosong, file bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan membuat proyek sederhana. Nah, sebelumnya itu kita sudah membuat proyek sederhana di Scratch, yaitu untuk menebak bahan yang tersedia dari cara proses pembuatan kue. Nah, namun di sini saya akan memodifikasinya dalam bahasa pemrograman Python, yang dimana konsepnya sama saja seperti sebelumnya, yaitu proyek menebak warna pelangi. Langsung saja di sini saya akan membuat program terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil dalam membuat programnya. Di sini saya membuat list bernama warna, yaitu di dalamnya terdapat 5 nilai, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Kemudian di sini juga saya sudah mendeklarasikan secara menginisialisasikan variabel bernama skor untuk menampung nilai skor, yang dimana awalnya itu adalah 0. Kemudian di sini program akan mengatakan atau tujuan user itu adalah ditugaskan untuk menebak 3 warna yang benar dari 5 warna yang tersedia, yaitu warna-warna yang ada di dalam warna pelangi. Nah, kemudian di sini saya memiliki 3 variabel, yaitu warna 1, warna 2, dan juga warna 3. Yang dimana masing-masing itu berfungsi atau berguna untuk menampung inputan tebakan user, baik itu dari warna 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya, di sini juga terdapat kondisional if else pada masing-masing inputan warna, yang dimana yang pertama itu adalah if warna 1 in warna, atau dapat dikatakan jika warna 1 ataupun nilai inputan user pertama itu ada terdapat dalam list warna, maka dia akan mencetak Anda berhasil menebak warna pertama, yaitu warna apa yang diinputkan pada tebakan pertama, dan skornya juga akan menambah menjadi 1. Jika dia benar, maka skornya akan bertambah 1. Jika dia salah, tidak akan mendapatkan poin atau poinnya tetap. Begitu juga untuk pada warna 2 dan juga warna 3. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita demonstrasikan di sini. Oke, di sini program meminta kita untuk memasukkan warna pertama. Nah, misalkan di sini saya akan menginputkan warna hitam, yang dimana warna hitam itu tidak tersedia dalam list. Kita inputkan. Oke, di sini kita gagal dalam menebak warna pertama dikarenakan kita menginputkan hitam, yang dimana hitam itu tidak terdapat dalam list warna itu sendiri. Nah, selanjutnya terdapat program akan menanyakan untuk warna kedua tebakan kita. Di sini saya akan menebak warna merah. Oke, di sini dikatakan bahwa kita berhasil menebak warna kedua, yaitu merah. Berarti dapat dikatakan bahwa merah ini terdapat dalam variabel ataupun list warna itu sendiri. Dan yang terakhir untuk warna ketiga, kita di sini akan menebak biru. Nah, di sini juga kita berhasil menebak warna ketiga, yaitu biru. Nah, namun mungkin teman-teman juga merasa bahwa di sini gunanya skor itu apa? Nah, jadi gunanya skor itu belum kita implementasikan. Jadi langsung saja kita implementasikan di sini. Print total skor Anda adalah sekian. Mari kita ulangi lagi. Kita coba demonstrasikan sekali lagi. Di sini kita akan menentukan warna pertama, yaitu adalah biru. Nah, biru itu kita berhasil menebaknya, otomatis skor kita sekarang itu adalah 1, teman-teman. Untuk warna kedua saya akan inputkan ungu. Kita berhasil menebaknya, otomatis nilai dari variabel skor atau skor kita itu adalah 2. Dan yang terakhir kita akan menginputkan coba yang benar, yaitu kuning. Oke, di sini kita berhasil menebak warna ketiga, yaitu kuning, dan total skor kita di sini adalah 3. Dan terakhir kita akan mendemonstrasikan bagaimana jika kita menjawab salah satu pertanyaan atau salah satu warna itu yang tidak berada dalam list. Pertama kita inputkan dulu merah, kemudian kita inputkan hijau, dan yang terakhir kita akan inputkan putih, yang dimana putih itu sendiri tidak berada dalam list warna. Kita inputkan, otomatis skor kita adalah 2. Oke, sesuai ya teman-teman.
Baik, segitu saja yang dapat saya paparkan pada video ini. Sekian dan terima kasih.